Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, welcome back with Mr. Rocky Aceh dalam rangka suka-suka belajar bahasa Inggris ya. So, sekarang ya pada hari ini episode kedua Mr. Rocky akan tayangkan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita akan membahas hari ini tentang nama grammarnya pronoun ya. Apa itu pronoun, seperti apa nanti cara memakainya, gimana rumusnya. Insya Allah kita akan memahami dalam waktu 20 menit ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut aja kita masuk ke next slide-nya. Oke, ini dia. So, this is the table of pronoun. Ini tabelnya, tabel daripada pronoun. Kita di sini memiliki yang namanya ini ya. Kita ada subject, ya, ada subject, lalu ada object, lalu ada possessive. Possessive terbagi dua, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Lalu ada reflexive. Reflexive dia ada namanya reflexive pronoun. Oke. Sorry, lidah gue terkilir karena keenakan makan yang pedas-pedas. Oke, good. So, di sini kita lihat di dalam subjek, di dalam tabel subjek, apa-apa aja sih subjek itu? Nah, ada I, you, we, they, he, she, it. Ya kan? So, dalam objek ada me, you, us, them, him, her, it. Possessive adjective ada my, ada your, ada our, ada their, ada his, ada her, ada its. Lalu sebelahnya dalam pronoun ada mine, ada yours, ada ours, ada theirs, ada his, ada hers, ada its. Yang terakhir, reflexive pronoun ada myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, dan itself. Oke, so Mr. Rocky memohon kita kepada semua yang senang untuk mempelajari bahasa Inggris, kalau boleh, ya kan? Kalau boleh, tabel pronoun ini setiap dari kolomnya Mr. Rocky mohon dihafal ya, dipahami supaya kita tahu nanti di mana letak-letaknya ya. Khasiatnya besar banget nih. Oke, good. Lanjut aja ke the next slide. Oke, good. So, ini dia rumusnya. Rumus cara menggunakan subjek dan objek. Di sini kita ada rumus subjek dan objek ya kan? Ada S plus O, subjek plus objek. Gimana sih cara menggunakan subjek? Gimana sih cara menggunakan objek? Oke, good. Contoh nomor 1. Oke. I work with him in the same division. I work with him in the same division. Good. Di dalam subjek, apa sih subjek itu sebenarnya? Subjek itu adalah orang yang menentukan kejadian ke depan. Nah, jadi orang yang mencetus kejadian itu adalah si subjek. Lalu di sini siapa si subjeknya? Si I. Nah, I ini adalah subjek. Apa yang dilakukan? Apa yang ditentukan oleh si subjek? Subjek ini dia menentukan kata kerja dia. Mana kata kerja si subjek? Ada si work. I work. Saya bekerja. Bekerja bersama siapa? With him. Apa itu him? Him itu adalah objek. Mana dia dalam tabel? Dalam tabel dia ada di sini. Him. Him itu artinya dia laki-laki, tapi berbentuk objek. Kalau subjeknya he, kalau objeknya him. Nah, jadi artinya saya bekerja bersama dia, dia laki-laki, di dalam sebuah divisi yang sama. Nah, so yang dimaksud dengan objek ini adalah hal yang sudah ditentukan waktu kita melakukannya. Contohnya seperti ini. Kita melakukan apa? Kita bekerja. Nah, yang kita lakukan adalah bekerja. Bekerja bersama siapa? Bersama dia laki-laki. Nah, bersama dia laki-laki, yang dimaksud bersama dia laki-laki di dalam objek itu adalah him. Nggak bisa kita bilang dia itu adalah he. No. Itu tidak boleh, ya kan? So, kita pakai di sini adalah him. Kenapa kita tidak pakai he? Kalau he kita tentukan, kalau he kita pakai, maka he akan mengeluarkan kata kerja. Mana kata kerja di sini? Work. Setiap subjek pasti di depannya ada kata kerja. Kadang-kadang to be,
kadang-kadang auxiliary verb. Nah gitu. So, intinya setelah subjek pasti kata kerja. Kalau dalam kalimat yang seperti ini, sentence yang seperti ini. Nah, lalu kapan keluarnya objek? Objek itu pasti keluar ketika setelah kata kerja. Setelah kata kerja pasti jumpa objek. Oke? Insya Allah udah paham semua ya. So, kita ulangi. I work with him in the same division. Saya bekerja bersama dia. Nah, di mana bekerja bersama dia? Di dalam sebuah divisi yang sama. Nah, seperti itu. Oke, number two. Di sini kita lihat subjeknya adalah they. Mana dia they di sini? Ini dia. Oke, ini they. Nah, setelah kata kerja pasti. Setelah kata subjek pasti jumpa kata kerja. Sorry, salah bicara. Setelah kata subjek pasti jumpa kata kerja. Nah, mana kata kerjanya di sini? Kata kerjanya adalah meet. They will meet you tonight. Berarti menunjukkan ini adalah masa yang akan datang, ya kan? So, mereka akan menjumpai kamu malam ini. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah you. You ini adalah objek. Nah, cuman dia ada kesamaan. Kalau you sama subjek dan objeknya. Sama banget, ya kan? So, dalam menggunakan objek, you dan subjek itu sama. Tapi perbedaannya adalah gimana kalau kita mau pakai you, yang you subjek, kalau you subjek kita pakai setelah you pasti jumpa kata kerja. Kalau yang you objek, dia berjumpa setelah kata kerja. Mana kata kerja di sini? Meet. Mana objeknya? You. Mana subjeknya? They. Oke, Mr. Rocky, coba buat satu contoh menggunakan you yang subjek supaya kita sama-sama paham. Oke, contoh seperti ini. Subjek, ketika kita sudah menulis subjek, maka di depannya pasti jumpa kata kerja kan? Gitu dia. So, kita buatlah di sini. You subjeknya. Ini saya nggak tulis, saya bilang aja sama kalian, kita bicara aja. Oke. You teach me every night. Kamu mengajari aku setiap malam. You teach me every night. Nanti Mr. Rocky akan bahas lebih dalam lagi ya. Kalau memang kalian ada komen, kita akan bahas lagi lebih dalam. So, you teach me every night. Atau you push me every day. Kamu mendorong aku setiap hari. In front of the classroom, di depan kelas. Nah, jadi setelah you, di depan you, maka jumpa kata kerja. You push me. Push adalah kata kerja, me adalah objek. Sudah paham? Bismillah, sama-sama pasti paham ya kan? So di sini ada we see her in Madinah every day. Kami melihat dia. Siapa dia? Dia perempuan. Nah, ini dia. Dia perempuan. Kami melihat dia perempuan di Madinah setiap hari. Nah, yang selanjutnya yang jelas, Dr. Raza will teach me about climate change. Oke, Dr. Aza akan mengajari saya tentang perubahan iklim, climate change. Nah, sudah paham di sini? Oke, alhamdulillah ya, sahabat Mr. Rocky. Lanjut. Oke, the next slide is rumus penggunaan possessive adjective, ya kan? PA plus noun. PA possessive adjective plus noun. Oke, good. Yang dimaksud di sini adalah possessive adjective itu setiap kita membicarakan namanya possessive adjective, ini tabel possessive adjectivenya. Setelah possessive adjective, pasti di depannya menjumpai kata benda. Karena kenapa? Possessive ini possessive. Mulutku terlalu pedas nih. Possessive adjective ini dia mendeskripsikan tentang kepunyaan daripada seseorang. Nah, contoh seperti kita bilang di sini, ini ada jumpa subjek kan? Udah paham kan? I will help. Nah, saya akan membantu. Nah, di depan help ini ada apa? Ada possessive adjective. Setiap possessive adjective pasti bersanding lurus dengan kata benda. Nah, makanya saya tulis di sini, Mr. Rocky tulis di sini, PA plus noun. Possessive adjective plus noun. Karena setiap jumpa possessive adjective pasti ada noun. Nah, karena dia kepunyaan. So, I will help my mother. My possessive adjective.
Mother, benda yang dimiliki oleh si possessive adjective. In the kitchen this morning. Saya membantu ibu saya di dapur pagi ini. Yang dia miliki oleh si saya ini apa? Ibu. Berarti ibu ini adalah benda daripada si saya. Nah, seperti itu contoh lain. Gini. I will gini. Oke, contohnya gini. I will wash my car this morning. Nah, saya akan mencuci mobil saya pagi ini. I will wash my car this morning. Nah, udah dapat kan? So, oke, lanjut. This is our bedroom. Ini adalah kamar kami. Our ini kepunyaan daripada kami. Nah, nanti lihat lagi ya tabelnya di atas ya. Our ini adalah kepunyaan daripada kami. Ini adalah kamar kami. So, selanjutnya, he will visit his sister. Dia akan mengunjungi adik perempuannya atau saudara perempuannya in New York City next week. Nah, di kota New York minggu akan datang ya, pekan depan. So, he will visit his sister. So, dia akan mengunjungi adiknya atau saudara perempuannya. Oke, alhamdulillah. Yang di bawah udah paham ya? They practice with their coach every afternoon. Mereka latihan bersama pelatih mereka setiap sore. Can we borrow your car, please? Nah, bolehkah kami meminjam mobil kamu, please? Nah, your ini kepunyaan daripada kamu. Ini dia. Jadi yang dia miliki oleh si you adalah mobil. Lalu kita ucapkan seperti your car. Kepunyaannya adalah mobil. Your car, please. Okay, good job. The next slide, possessive pronoun. So, dalam possessive pronoun ini kita melihat tabelnya ada mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Ya kan? So, rumus yang Mr. Rocky taruh di sini adalah seperti subjek tambah to be tambah possessive pronoun. Nah, mana subjeknya di sini? The black handphone ini adalah subjek. On this table is his. Is to be, his adalah possessive pronoun. Apa itu his? Kepunyaan dia laki-laki. So, bedanya possessive adjective sama possessive pronoun ialah kalau di depan possessive adjective yang di belakang tadi, setelah possessive adjective, oke, ayo sama-sama. Ingat nggak? Oke. Setelah possessive adjective kita tulis kita tulis nounnya, kata bendanya. Kalau di depan possessive pronoun tidak ditulis lagi bendanya karena dia sudah langsung disebutkan di sini, tapi bendanya itu sudah pasti. Contohnya seperti di sini dibilang, the black handphone on this table is his. Handphone hitam yang ada di atas meja ini adalah punya dia laki-laki. Yang dibilang his ini apa? Mana handphonenya kok nggak ada depan nih? Handphonenya sudah disebutkan di sini. Nah, gitu. Oke, contoh lain yang lebih mudah. Yang di bawah, nomor 2. This classroom is theirs. Nah, kelas ini adalah punya mereka. Kenapa di depannya tidak ditaruh lagi classroom? Karena dia bukan possessive adjective. Dia possessive pronoun. Nah, ingat ya, kita ulang lagi. Possessive adjective di depannya harus ditaruh kata benda. Sedangkan possessive pronoun tidak dipakai lagi. Nah, gitu. Contohnya kita bilang seperti di lagu Bruno Mars. I'm yours. Na 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 na. Oke, keren banget sih suara gue. So, seperti bilang dalam I am yours. I itu adalah subjek. Am adalah to be. Yours, possessive pronoun, kepunyaan. I am yours, aku adalah milikmu. Nah, gitu. So, oke, lanjut lagi. Kita ke bawah. Our car is same as hers. Nah, mobil kami, our car. Ini possessive adjective nih. Our car. Possessive adjective daripada we. Daripada kami. Nah, our car. Nah, mobil kami mirip. Nah, serupa. Sama. Nah,
mobil kami sama. Sama apa? Sama seperti mobil dia perempuan. Dia siapa? Ya dialah pokoknya kan. Dia gitu kan. So, mobil dia. Nah, jadi mobil kami sama seperti mobil dia perempuan. Mungkin mobil dia kita bilang seperti mobil Honda Jazz. Dia kan sama seperti mobil dia perempuan juga sama pakai Honda Jazz. Nah, seperti itu. Oke, good. Lanjut turun ke bawah. Di sini ada nomor 4. She is mine. Nah, itu and I am yours. Ya, ini dia tadi yang lagunya. She is mine. Dia adalah milikku. Dia itu adalah kepunyaanku. And I am yours. Aku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu. So sweet. Okay, good. So, number 5. The ball you are touching is ours. The ball you are touching is ours. Bola yang kamu sentuh itu adalah ours. Bola kami, punya kami. Nah, bola yang kamu sentuh itu adalah bola kami atau adalah punya kami. Nah, sudah paham di sini? Intinya kita hafal aja ini. Kita kuasai, kita harus mengingat apa sih setiap daripada kolom tabelnya, maka kita akan tahu. Ketika grammar kita bagus, maka kita cantik untuk berbicara bahasa Inggris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Nah, the last one daripada rumus yang terakhir ini adalah penggunaan rumus reflexive pronoun. Oke, ini rumus daripada reflexive pronoun. Ini sangat-sangat mudah karena kita sudah memahami yang sulit tadi di atas. Jadi ini rumusnya adalah verb tambah reflexive pronoun atau preposition tambah reflexive pronoun. Contohnya di sini mana kita bilang? Contoh seperti sini. I am paying my doctorate degree education by myself. Nah, mana preposition di sini? Preposition adalah by. Nah, by ini adalah preposition. So, ketika kita bilang untuk menggunakan by myself, contoh seperti ini, dia bisa kita Indonesiakan. Kita boleh Indonesiakan dia. Saya membayar iuran pendidikan S3 saya dengan diri saya sendiri. Jadi, yang membayar SPP S3 saya itu adalah saya sendiri. Nah, gitu. Bukan pemerintah. Oke, good. So, number 2. She likes to boast about herself. Nah, dia suka meninggikan diri. Dia suka congkak tentang dirinya sendiri. Suka, kalau bahasa Acehnya, kalau kami di Aceh, kami sebut embung ya. Dia tuh suka embung ya, tinggi ya, meninggikan bahu. Maksudnya, aduh bahasanya nggak enak pula tuh. Sombong bahasanya ya. Nah, dia suka menyombongkan dirinya sendiri. She likes to boast about herself. Dia suka menyombongi dirinya sendiri. Ya, seperti itu sih. Oke, good. My MacBook keeps on typing by itself. Nah, ini mungkin berjin dia ya. Ada jin yang menyentuh. Jadi, MacBook saya, dia ngetik sendirinya. Itu maksudnya. Jadi MacBook nih dia ngetik sendiri tanpa kita sentuh. Mungkin bisa jadi disentuh sama jin. Mungkin bisa jadi keyboardnya sudah error ya. Nah, gitu. Oke, good. Number 4, we have they need to practice themselves about English. Nah, di sini kita sebut themselves setelah practice. Practice itu adalah kata kerja. Kita menjumpai dua buah kata kerja di sini. They need to practice themselves about English. Mereka harus atau perlu atau butuh untuk melatih diri mereka sendiri tentang bahasa Inggris. Maksudnya, mereka harus latihan bahasa Inggris. Nah, jadi mereka harus latihan bahasa Inggris. Nggak boleh malas. Nah, gitu. Jadi mereka harus melatih diri mereka sendiri tentang mempelajari bahasa Inggris. Nah, gitu. So, number 5, we will treat ourselves to relaxations on this weekend. Nah, jadi di sini mereka ini mentreat ya, membayar ya, mentraktir diri mereka sendiri pada weekend, pada apa ya, relaxation, relaxing gitu kan, happy
ya tamasya gitu kan. Jadi ketika pergi bertamasya, senang-senang, have fun, enjoy, jadi mereka yang bayar dengan diri mereka sendiri, bukan dibayar oleh orang lain. Nah, seperti itu. Oke, good. Nanti kalau memang tidak paham, kita boleh kepada para sahabat Mr. Rocky, kita boleh apa namanya? Kita boleh komen ya, insya Allah ya. Dan Mr. Rocky dengan izin Allah pasti akan balas dengan cepat. Oke, good. Oke. So, mungkin hanya sampai di sini Mr. Rocky bisa membahas tentang apa namanya? Pronoun ya. So, Mr. Rocky, I just want to say with you, to you ya, I just want to say to you, thank you very much. So, tetap semangat belajar, ikhlas belajar. Please be ikhlas because of Allah. Kita niat untuk membantu agama Allah dan membantu agama masing-masing bagi setiap penonton. So, Mr. Rocky sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut the next episode tentang penggunaan rumus yang baru, grammar yang sangat lebih menarik ya. Okay, please keep watching and please keep waiting for me for the next episode. Thank you very much for watching me and please do not forget to share, like, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.